Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Putri Ningrum dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 9. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi, perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia yaitu terdapat 5 tahap. Yang pertama, ada perkembangan demokrasi masa revolusi terjadi pada tahun 1945 hingga 1949. Yang kedua, ada perkembangan demokrasi parlementer terjadi pada tahun 1949 hingga 1959. Yang ketiga, perkembangan demokrasi terpenting terjadi pada tahun 1959 hingga 1965. Yang keempat, perkembangan demokrasi Orde Baru terjadi pada tahun 1959 hingga 1998. Dan yang terakhir, perkembangan demokrasi Orde Reformasi terjadi pada tahun 1998 hingga saat ini. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai demokrasi pada periode 1949 hingga 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali perubahan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS dalam rentang waktu 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dalam rentang waktu 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Untuk selanjutnya yaitu ada keunggulan demokrasi pada tahun 1949 hingga 1959. Jadi, pada periode ini merupakan puncak kejayaan demokrasi yang ada di Indonesia. Mengapa dapat dikatakan seperti itu? Karena yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen menjalankan peranannya yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kemudian yang kedua, akseptabilitas pemegang jabatan atau politisi pada umumnya sangat tinggi. Yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memiliki peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Kemudian yang keempat, sekalipun pemilu hanya dapat dilakukan sekali, namun pemilu tersebut harus benar-benar dilakukan dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, masyarakat dapat merasakan bahwa hak-haknya tidak dikurangi sama sekali. Kemudian yang keenam, dalam demokrasi, setiap daerah memiliki otonomi yang cukup luas. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan lama. Mengapa begitu? Karena demokrasi parlementer ini terdapat kegagalan yang menjadikannya hanya bertahan hingga 9 tahun saja. Yaitu yang pertama, adanya usulan presiden mengenai konsumsi presiden untuk membentuk Dewan Nasional sehingga organisasi masyarakat dan organisasi politik yang ada ikut terlibat. Yang kedua, Dewan Konstituante gagal menemukan jalan untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan ideologi nasional. Yang ketiga, politik terlalu dominan. Kemudian yang keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya stabilitas pemerintahan yang berdampak dengan begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dan dijatuhkan sebelum masa jabatannya selesai. Dengan begitu, berakhirlah masa demokrasi parlementer pada tahun 1959 di Indonesia. Terima kasih, sekian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.